Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Marlia Yanti dari Manajemen A1, NIM 19104168868, materi Ekonomi Order Guanidi dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan materi yang telah Bapak Adi Mursalin berikan. Dalam manajemen persediaan barang, kita mengenal istilah Ekonomi Order Quantity. Dalam pengelolaan barang, EOQ bertujuan untuk mengatasi masalah persediaan barang yang menumpuk sehingga pemesanan barang bisa berjalan dengan optimal. Ada dua hal yang harus dihitung, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Keduanya harus seimbang agar tidak ada pembengkakan biaya dan masalah pemesanan barang yang berlebih. Berikut pengertian serta cara pengertian dari Ekonomi Order Quantity. Seperti yang telah dijelaskan, EOQ berhubungan dengan dua faktor yang mempengaruhi, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik bahan baku, produk setengah jadi, maupun produk yang jadi. Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Dalam biaya pemesanan ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama biaya persiapan, yang kedua biaya pengiriman atau uang jalan staf yang bertugas dalam melakukan pemesanan, yang ketiga biaya untuk penerimaan barang yang dipesan, dan yang keempat biaya untuk penyelesaian pembayaran akan barang yang telah dipesan. Kemudian biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang digunakan untuk hal-hal berhubungan dengan penyimpanan. Penyimpanan barang. Selain menyimpan barang, perusahaan juga membutuhkan dana untuk keperluan investasi barang. Faktor-faktor yang termasuk dalam bagian ini adalah yang pertama asuransi, yang kedua pajak, yang ketiga bunga, dan yang keempat biaya sewa gedung, yang kelima biaya listrik, dan yang keenam biaya kerusakan. Perusahaan mengalokasikan sejumlah dana untuk kebutuhan tersebut, baik biaya pemesanan maupun penyimpanan harus berjalan dengan seimbang agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika salah satunya membengkak, maka akan terjadi masalah.